Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Kali Prawira Utama, NPM 221110013443 dari kelas manajemen 03 mata kuliah ekonomi Islam. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam, maupun investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah. Sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga, Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisyir, gharar, haram, zolim, ikhtikar, dan riba. Misi sistem ekonomi Islam yang pertama, rahmatan lil alamin, atau merahmati seluruh alam, atau menyelamatkan orang beriman yang berekonomi. Yang kedua, membawa berkah, karena setiap kegiatannya diawali atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diakhiri dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap berekonominya jauh dari gharar, subhat, apalagi haram. Kemudian, tujuan sistem ekonomi Islam: pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang, mencegah terjadi pemusatan kekayaan, dan meminimalkan ketimpangan dana, distribusi pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Kemudian memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Kemudian memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian masuk pada materi prinsip ekonomi Islam. Pertama ada larangan maisyir, yaitu suatu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah, atau suatu pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi dengan cara merugikan pihak lain. Yang kedua adalah larangan gharar, yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, di mana dalam transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Gharar berakibat sangat buruk, yaitu akan menimbulkan kebencian kepada pihak yang bertransaksi. Yang ketiga adalah larangan melakukan hal haram. Haram yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri maupun cara memperolehnya. Kemudian ada larangan zalim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Karena dalam Islam, sebuah transaksi yang dilakukan harus atas dasar saling ridho, maka Islam tidak membenarkan hal ini. Kemudian ada larangan ikhtikar, yaitu suatu kegiatan penimbunan uang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan dan akan menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak. Kemudian ada larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan, biasanya dalam utang piutang, yaitu dalam bentuk bunga. Islam tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun, walaupun keduanya sama-sama rela, kecuali dalam bentuk bonus atau bentuk terima kasih peminjam kepada yang meminjami. Kemudian ada ciri-ciri ekonomi Islam. Walaupun belum ada negara yang menetapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, bahkan di setiap negara Arab di mana Islam diturunkan, mereka belum menetapkan seutuhnya. Akan tetapi, ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang menyempurnakan sistem ekonomi lainnya, yaitu komando dan liberal. Berikut ini merupakan ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu pertama ada hak individu diakui namun diberi batasan.
Yang kedua ada hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Yang terakhir ada hak umum untuk didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau doruriyah. Kemudian ada asas-asas ekonomi Islam. Yang pertama ada al-milkiyah atau konsep kepemilikan. Yang kedua ada tasharruf fil milkiyah atau pengelolaan atau pemanfaatan kepemilikan. Yang ketiga ada tauzi'ul sarwah bainaan naas, yaitu distribusi kekayaan di antara masyarakat. Kemudian ada ruang lingkup ekonomi Islam. Pertama ada bai, yaitu jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan benda. Kemudian ada akad. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Kemudian ada syirkah. Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Kemudian ada mudarabah, adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Kemudian ada muzara'ah, yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan. Kemudian ada musaqah, yaitu kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemeliharaan tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak. Kemudian ada murabahah, yaitu pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sahib al-ma'al atau pemilik harta dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi sahib al-ma'al dan pengembaliannya dilakukan secara tunai. Kemudian ada khiyar, yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Kemudian ada ijarah, yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Kemudian ada istisna, yaitu jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak pembeli. Kemudian ada sumber ekonomi Islam. Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, di mana di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan juga diperbolehkannya jual beli. Quran surah Al-Baqarah ayat 275 berbunyi, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan dan urusannya, atau terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian as-sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai khazanah aturan perekonomian syariah, di antaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Hadis riwayat Bukhari berbunyi, sesungguhnya menumpahkan darah kalian, mengambil harta kalian, mengganggu kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini. Kemudian kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai ketentuannya. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Kemudian Rasulullah bersabda, seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal. Usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan. Hadis riwayat Abi Daud. Kemudian ada status harta dalam ekonomi Islam. Status harta yang dimiliki manusia yaitu ada amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Kemudian ada perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Al-Imran ayat 14, sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri. Al-Alaq ayat 6-7. Kemudian ada ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Ayat Al-Anfal ayat 28. Bekal ibadah yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui zakat, infak, dan sedekah. At-Taubah ayat 41-60, Al-Imran ayat 133 sampai 134. Kemudian ada cara mempelai harta. Yang pertama, usaha secara halal, yaitu pada Al-Baqarah ayat 267, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Jika telah melakukan sholat subuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, dilarang mencari harta yang melupakan mati. At-Takatsur ayat 1-2. Melupakan zikrullah atau mengingat Allah. Al-Munafikun ayat 9. Melupakan sholat dan zakat. An-Nur ayat 37, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Al-Hasyr ayat 7. Yang tiga, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melakukan kegiatan riba atau Al-Baqarah ayat 273-281. Kemudian ada perjudian, jual beli barang yang haram. Al-Maidah ayat 90-91, mencuri merampok. Al-Maidah ayat 38, curang dalam takaran dan timbangan. Al-Mutaffifin ayat 1-6, melalui cara-cara yang batil dan merugikan. Al-Baqarah ayat 188, dan melalui suap penyuap. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian di antara cara memperoleh harta adalah menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seorang pun. Kemudian perjanjian-perjanjian hak milik seperti jual beli, hibah, atau pemberian atau hadiah, dan wasiat. Kemudian ada warisan sesuai dengan aturan Islam. Kemudian ada ikta atau pemberian dari pemerintah. Kemudian ada hak-hak keagamaan seperti bagian zakat, bagi amil, nafkah istri, anak, dan orang tua. Kemudian ada materi membelanjakan harta. Yang pertama menunaikan zakat, yang kedua mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri, kemudian memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megah dan berlebih-lebihan, israf dan mubazir, karena sifat ini cenderung kepada penumpukan harta yang membekukan fungsi ekonomis dari harta tersebut. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika masih terbata-bata dan maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.